Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-226, dengan judul, Ubah Lagi. Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah sesuatu yang akan menakutkan sampai mati, bahkan kekuatan kuno itu. Baldi kedua tidak bisa berkata-kata, dan bahkan mata dan mulutnya terbuka lebar. Ia tidak bisa mempercayai semua yang dilihatnya, karena ini terlalu menantang surga. Apakah ini masih manusia? Burung merah besar juga tercengang, menonton dari samping dengan tatapan tertegun. Ini terlalu menakutkan. Ini sama sekali tidak mengikuti penalaran konvensional, dan jelas merupakan suatu keanehan. Setelah 10 lorong surgawi semuanya diciptakan kembali, semuanya mulai berdering dengan suara honglong. Kekuatan ilahi seperti lautan, menyebabkan cahaya abadi dan uap keberuntungan melonjak. Jika para jenius melihat ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Kepala desa tua gemetar karena kegembiraan, dan bahkan bibirnya bergetar. Dia merasa bahagia untuk si kecil, dan suaranya bergetar saat dia terus memuji si kecil. Bahkan si Linhu, si Fei Jiao dan yang lainnya tercengang. Mereka semua terguncang. Segera setelah itu, mereka menggunakan tinju besar mereka untuk memukul dada mereka dengan penuh semangat, mengekspresikan kegembiraan mereka. Terlalu kuat. Pihou, Bayi Ingus, Huzi dan yang lainnya juga ikut bersemangat. Mereka berteriak keras dalam perayaan. Mereka adalah rekan pria kecil itu sejak lahir, jadi mereka benar-benar merasa bahagia untuknya. Di bawah pohon willow, si kecil duduk dengan menyilangkan kaki. Di sekelilingnya, 10 lorong surgawi bergemuruh, menciptakan pemandangan yang benar-benar luar biasa. Setiap orang sangat besar, seolah-olah mereka memegang dunia abadi di tempatnya. Kemegahan yang berharga naik dan uap keberuntungan turun, itu benar-benar spektakuler. Bagian surgawi ini sangat besar, dan setiap bagian tampak seperti yang ke-10. Energi esensi yang mereka pancarkan seperti air terjun ilahi, mengalir dengan cara yang ganas dan menakjubkan. Mereka yang menonton tidak percaya apa yang mereka lihat. Namun, inilah yang sebenarnya terjadi. 10 lorong surgawi itu besar dan sempurna. Selain itu, saat ini, mereka sudah bertransformasi. Mereka tidak lagi seperti gunung berapi, melainkan seperti kata-kata yang mengerikan dan beraneka warna, menjadi surgawi yang sebenarnya. Transformasi semacam ini segera membuat si kecil berpikir sejenak. Dia merasa bahwa dia masih bisa berubah sedikit lebih jauh. Orang kecil itu keras kepala, tidak mau berhenti di sini. Kemudian 10 lingkaran cahaya yang mengerikan dan beraneka warna itu seperti 10 dunia. Jika dia bisa menggabungkan mereka bersama, apa yang akan terjadi? Ketika dia mencapai titik ini, dia menjadi terinspirasi. Dia memutuskan untuk menerapkannya dan mencobanya. Jangan ambil risiko lagi. Ini sudah cukup untuk menakuti semua kekuatan kuno itu. Apakah kamu masih belum puas? Teriak botak kedua, mengingatkan dengan suara nyaring. Ini memang sudah menantang surga, dan bisa dianggap berdiri di puncak yang mulia. Itu sudah cukup untuk mengabaikan alam bagian surgawi dan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain di alam yang sama. Untuk melanjutkan lebih jauh akan membuat semua orang merasa dia bertindak terlalu jauh. Namun, si kecil sudah memutuskan untuk mewujudkannya. Dia akan menggabungkan ke-10 bagian surgawi menjadi satu. Semua jenis cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak, dan tempat ini menjadi tertutup oleh energi esensi yang padat. Mereka terus melonjak, membuat tempat ini sangat indah dan mempesona. Si kecil tidak puas. Dia berusaha untuk memperbaikinya, dan 10 bagian surgawi berguncang dengan keras. Mereka berubah menjadi satu masa, menyatu menjadi satu dunia. Semua orang terpesona.
Pemandangan aneh macam apa ini? Dalam ketidakjelasan, orang bisa melihat gambar pegunungan spiritual yang megah, puncak hijau yang anggun, dan air terjun dewa terungkap satu demi satu. Cahaya warna-warni yang terang tersebar ke bawah, dan binatang keberuntungan serta burung-burung yang berharga muncul. Ini, seperti domain abadi. Petik 2. Tentu saja, semua orang mengerti bahwa ini hanyalah gambar dan tidak nyata. Ini adalah pemandangan yang muncul ketika si kecil membuka lorong surgawinya, dan itu muncul kembali sekarang. Saat matanya yang besar terbuka, pancaran kilat melesat. Hanya ketika seseorang melihat dengan hati-hati barulah mereka dapat melihat ini. 10 bagian surgawi bergabung, berubah menjadi dunia yang hebat. Itu sangat luas dan tanpa batas, seolah-olah bisa menahan matahari, bulan dan bintang. Sepertinya itu bisa mengunci langit. Sangat ganas dan kuat. Second Baldi berseru, "Hong!" Segera setelah kata-katanya diucapkan, dunia itu mulai bergetar hebat. 10 bagian surgawi tidak bisa benar-benar digabungkan bersama. Mereka bertabrakan satu sama lain, seolah-olah mereka akan menghancurkan wilayah ini. Bahkan tubuh si kecil pun bergoyang. Dia menerima serangan yang luar biasa, dan seuntai darah segera muncul di sudut bibir si kecil itu. Ini jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. 10 lorong surgawi mulai bergetar pada saat yang bersamaan. Jika mereka benar-benar meledak berkeping-keping setelah bertabrakan, maka tubuh dan jiwanya pasti akan dimusnahkan. Bahkan jika dewa campur tangan, dia tetap tidak bisa diselamatkan. Si kecil mulai bermeditasi dengan perhatian penuh, dan akhirnya bisa memisahkan ke-10 lorong surgawi itu, memungkinkan mereka untuk mengatur ulang ke segala arah. Mereka melepaskan fluktuasi abadi, menciptakan sungai energi esensi yang mengalir ke tubuhnya. Tidak bagus, jalan ini sangat sulit dan tidak berfungsi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sulit untuk membuat proses ini berhasil. Jika dia melanjutkan, sangat mungkin nyawanya berada dalam bahaya. Namun, kekejaman bocah iblis itu tidak akan bisa ditenangkan dengan mudah. Dia dengan hati-hati menguji dan terus-menerus melakukan kontak dengannya. Dia masih tidak mau menyerah, ingin melihat apakah dia membuat kesalahan di rute ini. Jika dia tidak salah, maka tidak peduli betapa sulitnya itu, dia akan tetap melanjutkan. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah mengambil jalan yang salah. Hong. Setelah penyempurnaan tanpa akhir dan pencampuran berulang, ke-10 bagian surgawi akhirnya mengungkapkan sedikit penyatuan bersama. Namun, ada masalah besar dengan tubuhnya. 10 gumpalan cahaya itu bersatu untuk memurnikan tubuhnya. Benar saja, 10 lorong surgawi yang besar bergabung bersama, dan tubuhnya adalah penghalang, akan segera dimusnahkan. Cahaya berkumpul, menjadi bagian dari keseluruhan. Ini membuat bocah iblis itu tercengang. Jika dia bahkan tidak ada di sini lagi, apa gunanya? Apakah dia seharusnya menjadi korban untuk meninggalkan dunia surgawi? Apakah ini cara yang salah? Si kecil menjadi bingung, dan kemudian mulai terus mencoba lagi. Dia sangat terguncang hingga dia mulai batuk darah. 10 bagian surgawi yang agung tidaklah stabil, hampir menciptakan masalah besar. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Rute ini tidak jelas. Ini benar-benar salah. Dewa Willow berbicara. Ia memiliki kemampuan deduktif yang kuat, dan setelah melihat apa yang coba dilakukan si kecil, ia dapat mengetahuinya hanya dengan melihat sekilas. Rute ini menggunakan tubuhnya sendiri sebagai korban yang hidup, jadi tidak mungkin berhasil. Namun, ini bisa menghasilkan sejenis teknik tabu. Lalat Willow Deity berbicara, dan kemudian memasuki keadaan hening. Ia mulai merenung dengan tenang. Akhirnya, Dewa Willow mendesah pelan. Jenis teknik ini merugikan langit. Itu sangat ganas, dan terus digunakan kemungkinan besar akan menyelesaikan murka surga.
Yi, aku juga mengerti. Jika musuh mencoba membunuh saya sambil meminjam kekuatan dari bagian surgawi mereka, saya dapat menggunakannya sebagai korban hidup. Si kecil sangat cerdas ketika berkultivasi, memahami saat itu juga. Pengorbanan hidup. Jika ada kesempatan, mereka bisa menggunakan lorong surgawi untuk mengubah pemiliknya menjadi korban, mempersembahkannya hidup-hidup. Ini bukan waktunya untuk melamun. Si kecil sekali lagi menjadi tenang dan berkonsentrasi pada kesulitan di depannya. Dia terus mandi dalam cahaya seperti sebelumnya, terendam di bawah pancaran cahaya saat dia mencoba menerobos. Dalam keheningan yang damai, si kecil merasa bahwa dia benar-benar mencapai puncak alam surgawi. Tidak ada kesempatan untuk menerobos, dan sepertinya inilah akhir dari jalan ini. Dewa Willow, di masa lalu, apakah ada orang seperti saya, yang sepenuhnya membangun kembali 10 lorong surgawi? Dia bertanya. Bagaimana menurut Anda? Dewa Willow tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Tahun-tahun tak berujung telah berlalu, dan ada banyak makhluk yang telah ada di seluruh daratan tak berbatas. Saya percaya bahwa pasti ada seseorang yang berjalan di jalan ini, dan jangan berpikir bahwa saya adalah satu-satunya. Kata si kecil. Dia berpikiran jernih, dan tidak merasa puas atas hal ini. Sungguh luar biasa bahwa Anda bisa waspada dan memiliki tipe refleksi seperti ini. Yang lainnya tidak terlalu penting. Kata Dewa Willow. Saya ingin maju lebih jauh, tapi tidak mungkin. Willow Deity, apakah Anda punya saran lain? Si kecil meminta bimbingan. Itu merupakan perjuangan Anda sendiri dari awal hingga akhir. Agar Anda melangkah di jalan yang berbeda, saya tidak bisa membiarkan kata-kata saya membatasi cara berpikir Anda. Dewa Willow itu tenteram dan hening seperti sebelumnya. Saya mengerti, tapi saya masih ingin maju lebih jauh. Si kecil bingung. Ekspresinya agak pahit saat dia mempertimbangkan dengan hati-hati. Namun, dia tidak memiliki cara yang lebih baik. 2 jam berlalu begitu saja. Si kecil tahu bahwa dia sendiri tidak memiliki ide yang lebih baik, dan sulit untuk membuka jalan lain. Ada kemungkinan hanya kesempatan terakhir yang tersisa. Willow Deity, saya akan menerobos dengan semua yang saya miliki. Saya akan mencoba untuk terakhir kalinya dan membuka 10 lorong surgawi lagi, membiarkannya melayang melewati titik ekstrim. Si kecil berbicara. Dia ingin melakukan satu baptisan terakhir. Beri satu dorongan lagi. Dewa Willow mengangguk. Di dalam kehampaan, cairan itu masih ada. Mereka berkilau, transparan, dan cemerlang. Si kecil tidak sepenuhnya menyia-nyiakannya, dan saat ini akan berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan cairan ilahi ini dalam satu dorongan terakhir. Buka untukku. Dia melepaskan raungan keras, dan 10 lorong surgawi bergema. Mereka sangat terguncang, dan ketika energi esensi bergolak, itu menjadi seperti magma sebelum mengalir seperti air terjun ilahi ke tubuhnya. Dengan semua yang telah dilepaskannya, si kecil melemparkan kewaspadaan ke arah angin. 10 lorong surgawi berkembang, melepaskan kemegahan abadi. Tubuhnya juga seperti ini, dan ketika simbol padat beredar, seolah-olah hidupnya dinyalakan, mekar dengan kekuatan paling kuat. Dia berdiri dan meraung ke arah langit. Tangannya mulai berdiri, dan esensi menyembur keluar dari mulutnya. Simbol-simbol menari-nari, seolah kupu-kupu ilahi berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, ki esensinya menembus ke langit yang luas. Si kecil tampaknya telah tersulut dengan energi. Semua kekuatannya dilepaskan, mencapai titik paling kuat. Hong! 10 lorong surgawi dibuka, dan semuanya sangat masif. Mereka mulai beresonansi, dan saat si kecil membuat mereka bertabrakan, kemegahan yang berharga muncul. Ini, seluruh tubuh Second Baldi merinding. Kulit kepalanya mati rasa, dan dia dengan cepat mundur. Ini terlalu gila.
Anak biadab itu benar-benar maju ke tahap seperti itu. 10 bagian surgawi mulai bertubrukan satu sama lain, dan itu bisa dengan mudah berakhir dengan kehancuran tubuh dan jiwa mereka. Apa yang dia coba lakukan? Apa dia jadi gila? Dengan suara Wenglong, seluruh tempat ini menjadi terdistorsi. 10 lorong surgawi akan menjadi rusak. Mereka terus bertabrakan satu sama lain. Anak iblis itu meraung keras, dan tidak mau menyerah. Pada saat ini, dia mulai dengan panik memuntahkan dan mengambil sambil mengedarkan simbol ke seluruh tubuh ini. Dia mulai memusatkannya ke dadanya, seolah-olah dia mencoba menyadarkan sesuatu. Hong! Mereka bertabrakan dengan keras, dan Divine dalam volume besar mungkin meraung. Bersama dengan cairan kristal di langit, tempat ini mulai mendidih karena aktivitas. Itu menjadi tubuh esensi ilahi yang sangat besar. Si kecil melepaskan dan menyerap, membuat simbol berkumpul di dadanya. Itu memfokuskan semua energi esensi ke dalam tubuhnya, memasuki dadanya. Mereka dengan panik mengaduk-aduk, hanya meletakkan tubuhnya di titik akan meledak. Akhirnya, kekuatan besar ditekan. Suara Honglong terus bergetar, kekuatannya yang menakutkan meluap ke langit, bahkan membuat jiwa orang gemetar. 10 bagian surgawi si kecil bergema, bersinar dari bagian dadanya. Dia mulai gemetar dengan berisik, dan hanya energi cahaya dan esensi yang tertinggal di sini. Semuanya terendam, dan fluktuasi kekerasan dilepaskan. Itu sangat kuat hingga ekstrim. Jika dia tidak memiliki Dewa Willow yang menjaga semuanya di bawah kendali, maka masalah besar pasti akan terjadi. Lingkungan sekitar akan menerima pukulan yang paling mengerikan. Bagian surgawi bertabrakan, menciptakan retakan. Kemudian, di bawah serangan yang menindas, pusat tersebut mengalami perubahan yang menakutkan. Pada akhirnya, koneksi aneh benar-benar terbentuk di antara mereka. Maju untukku, satu dorongan lagi. Bocah jahat itu berteriak dengan keras. Dia tidak ingin menghancurkan 10 lorong surgawi, melainkan ingin menggabungkan mereka bersama. Selain itu, dia menggunakan kekuatan terlarang dari dadanya, memikirkan cara untuk menyadarkannya dan berpartisipasi dalam proses ini. 10 bagian surgawi berputar dan bertabrakan. Selain itu, mereka tertarik pada aura misterius di sekitar dadanya. Mereka beresonansi satu sama lain, menghasilkan transformasi misterius. Dengan suara Weng, 10 lorong surgawi terus berputar mengelilingi si kecil. Mereka saling terkait menjadi cincin ilahi yang megah dan mengesankan. Itu sangat indah dan mempesona, menyebabkan cahaya warna-warni ilahi menerangi ke-9 langit. Akhirnya, mereka mulai beresonansi, membakar lebih ganas lagi. Seolah-olah matahari ilahi yang berkembang telah muncul, menggantung di langit dengan pria kecil di tengahnya. Jenis adegan ini membuat orang merasa takut. Itu adalah cincin ilahi yang mengejutkan dunia yang terbentuk dari 10 bagian surgawi yang besar. Mereka bergabung bersama dengan satu orang di tengah, menghadap ke dunia. Episode ke-227, dengan judul Sukses Besar, langsung ke dalam alurnya. Cincin ilahi di langit benar-benar mempesona saat mengelilingi si kecil. Saat itu tenang, itu seperti bulan dewa dengan satu sosok di tengahnya. Kemegahan murni tersebar ke bawah, menciptakan pemandangan yang menguntungkan dan ilahi. Ketika itu kuat dan meriah, cincin ilahi itu seperti matahari yang ganas, dan sosok di tengahnya sangat menakutkan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Dia benar-benar memutuskan untuk menempuh jalan seperti itu. 10 bagian surgawi yang besar saling terkait, menyatu bersama dan membentuk cincin ilahi. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Botak kedua segera ketakutan, bergumam, ini tidak hanya cukup untuk menakut-nakuti kekuatan kuno yang hebat, tetapi bahkan orang-orang archaik yang hebat itu mungkin akan terkejut. Bahkan Dewa Willow terkejut.
10 cabang willow yang hijau dan subur mulai bergerak bebas tertiup angin. Bintik-bintik cahaya warna-warni mulai memenuhi udara, membuat tempat ini tampak seperti tanah suci para dewa. Adapun orang-orang desa batu, mereka telah membuat kagum sejak dulu. Ini terlalu gila. Orang kecil itu seperti dewa surgawi ketika hak ilahi yang luar biasa melingkari dirinya dengan aura yang menakjubkan. Kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya? Mereka bahkan tidak pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Ini adalah jalan yang dibuat oleh orang kecil itu sendiri, daunnya sendiri yang berevolusi menjadi langkah seperti itu. Tidak peduli siapa yang melihat ini, mereka semua akan terkejut. Hong! Tiba-tiba, cincin ilahi hancur, dan 10 lorong surgawi yang besar mulai bubar. Mereka meringkuk dan menari-nari, naik dan turun di sekitar si kecil. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia gagal? Petik 2. Semua orang tiba-tiba terkejut. Jika si kecil gagal di sini dan menanggung akibatnya, tubuh dan jiwanya pasti akan padam tanpa keraguan. Itu benar-benar sesuatu yang harus ditakuti. Tidak, dia masih baik-baik saja. Burung merah besar itu berteriak. Bocah jahat itu berdiri, tampaknya agak bingung. Itu karena dia bisa merasakan ada gumpalan cahaya di dalam tubuhnya yang sedang mengembang. Itu sangat mencengangkan, agak melebihi harapannya. Dengan suara weng, dia sekali lagi menggabungkan 10 lorong surgawi yang agung, memungkinkan mereka untuk saling berhubungan satu sama lain. Sebuah cincin ilahi yang mempesona terbentuk, dan saat itu mengelilinginya, itu membuatnya tampak seperti dewa muda. Rambut hitamnya terurai, matanya cerah dan tubuhnya berbinar. Bersama dengan cincin dewa termasyhur yang megah, tidak peduli siapa itu, mereka semua akan gemetar dan merasa seperti dewa sedang turun. Bahkan dewa hanya akan memiliki penampilan seperti ini. Selain itu, pancaran ini terbentuk dari lorong surgawi yang saling berhubungan, jadi jika tingkat kultivasi mereka serupa, maka mereka akan kalah dengan anak buas ini. Kedua Baldi menghela napas. Perasaan yang aneh. Si kecil hati-hati merasakannya. Setelah 10 lorong surgawi dihubungkan bersama, mereka bergegas ke arahnya. Kekuatan esensi ilahi menyehatkan tubuhnya, dan tulang makhluk tertingginya terasa hangat dan nyaman. Gumpalan cahaya itu juga menjadi semakin kaya dan kuat. Untai demi untai energi esensi melonjak dan melonjak, memasuki tubuhnya. Seluruh tubuhnya menyala, dan tulang makhluk tertinggi di dadanya sudah menenangkan setelah menyerap sebagian dari energi panik. Itu pergi ke pengasingan, sekali lagi menjadi tidak aktif. Namun, tubuhnya masih memancarkan cahaya. Akhirnya, 10 lorong surgawi bergemuruh dengan suara yang sangat panjang. Cincin ilahi membutakan, dan kemegahannya adalah air ringan saat membersihkan daging si kecil, menyehatkan tubuhnya. Ini adalah, pada saat ini, semua orang dapat melihat ada sesuatu yang berbeda. Cahaya yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya tidak normal. Mengapa cahaya yang menyilaukan tampak semakin terang dan semakin terang? Pada akhirnya, cahaya di dalam tubuhnya membentuk gumpalan sentral yang bersinar dengan sangat cemerlang. 10 lorong surgawi sedang diberi makan, dan untaian energi keberuntungan terkonsentrasi pada satu titik, apakah dagingnya menjadi lorong surgawi? Burung merah besar itu heran, merasakan perasaan yang sangat aneh. Pria kecil itu tampaknya telah berubah menjadi lorong surgawi, menjadi sangat cerdas dan gemilang. Esensi ilahinya tidak terbatas karena melonjak dalam gelombang. Bocah jahat itu terus-menerus bingung. Perasaan inilah yang membuatnya bingung. Energi di dalam tubuhnya tidak ada habisnya dan sangat aneh. Ini seharusnya disebabkan oleh cincin ilahi, membentuk bagian surgawi daging, ini tidak mungkin. Apakah ini nyata? Baldi kedua menjadi bodoh. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasa sulit untuk percaya. Si kecil berdiri di tengah semua itu,
dan akhirnya mulai mengerti. Ini bukanlah bagian surgawi, tetapi mirip dengan salah satunya. Energi esensi melonjak gelombang demi gelombang, tetapi itu berasal dari makanan 10 lorong surgawi. Namun, jika dia menunjukkan kekuatannya sekarang, itu pasti akan memiliki efek bagian surgawi. Benar-benar rumit dan misterius. Apakah ini bagian surgawi? Dia harus menyebutnya apa? Bahkan Dewa Willow merasa agak tidak bisa berkata-kata, tetapi masih ada rasa kagum yang besar. Ini adalah makanan yang dihasilkan secara kooperatif oleh resonansi dari 10 lorong surgawi yang agung. Gumpalan cahaya dalam tubuh si kecil mulai berkembang dengan kekuatan yang meningkat seolah-olah itu adalah matahari. 10 bagian surgawi saling berhubungan, saling melepaskan esensi ilahi untuk membentuk gumpalan pusat cahaya ini. Hujan cahaya tampak kabur. Itu sangat damai dan menguntungkan, membuat tempat ini sangat sakral seolah-olah itu adalah sebidang tanah dewa. Bagaimana Anda akan memanfaatkannya? Di kejauhan, tatapan Second Baldi membara saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah sudah jelas? 10 bagian surgawi yang agung harus masing-masing memelihara teknik yang berharga, dan di masa depan, jadi saya pasti harus menemukan kemampuan tertinggi di masa depan. Adapun yang ada di dalam tubuh saya, secara alami akan digunakan untuk memerintahkan 10 bagian surgawi, karena itu akan memelihara teknik berharga saya yang unik dan tak tertandingi. Bocah jahat itu berkata dengan berisik. Burung merah besar dan Second Baldi menjadi ketakutan. Setelah berpikir sejenak, mereka menyadari bahwa orang ini benar-benar mengejutkan. Kepala desa tua tahu bahwa anak ini tidak sedang bercanda. Dia memiliki tulang makhluk tertinggi di dalam dirinya, dan jika itu terlahir kembali di masa depan, itu pasti akan menghasilkan kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Selain itu, setelah melalui nirwana, teknik berharga yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih luar biasa. Mereka akan bertransformasi bersama dengan tubuhnya, menjadi sangat berbeda. Sulit membayangkan betapa kuatnya mereka nantinya. 10 lorong surgawi dengan teknik berharga di masing-masingnya. Sekarang setelah ada lingkaran cahaya di dalam tubuhku juga, maka teknik berharga milikku memiliki tempat untuk berkembang. Petik 2. Bocah jahat itu sangat gembira. Dia sangat senang karena matanya yang besar menjadi seperti bulan sabit. Kali ini, dia membuat rute baru yang membuatnya menonjol dari orang lain. Tidak hanya para penduduk desa terguncang, bahkan burung tua seperti Second Baldi menjadi tercengang. Dewa Willow bahkan menjadi tergerak, merasakan perasaan linglung. Benar, ini bahkan menarik perhatian Dewa Willow. Setelah memikirkan dan menganalisis situasi ini dengan cermat, ia melepaskan dan menghela nafas dan berkata kepada si kecil, "Kamu benar." Baru-baru ini, Dewa Willow sering memuji si kecil, dan semua perasaan ini tulus. Bocah jahat itu cukup berbakat di bidang kultivasi, jauh melampaui para jenius biasa dan sering kali membawa kejutan. Si kecil terus-menerus membentuk cincin ilahi, dan kemudian memisahkannya dengan mudah. Tidak ada sedikit pun rintangan, dan saat kemegahan ilahi memancar keluar, itu membuat orang berseru kagum. Jalan surgawi untuk mengangkat Kunpeng, jalan surgawi ini sementara untuk Xuan Ni, ini, dia mulai menghitung dengan gembira. Senyumannya sangat murni. Apa yang membuat orang tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dia mengesankan dan kuat sekarang seperti dewa tertinggi, namun saat ini, dia benar-benar tertawa seperti ini. Saat bertarung, dia memiliki kekuatan ilahi yang mengintimidasi, tapi saat dia tenang, dia seperti anak laki-laki di sebelah. Itu memberi orang rasa keakraban, karena si kecil lugas pada dasarnya dan sangat nyata. Baiklah, baptisan Anda selesai, kata Dewa Willow. Kabut menghilang, dan cabang-cabang hijau dan rimbun itu mundur. Cahaya warna-warni mulai surut, memungkinkan tempat ini kembali normal,
tidak lagi dikelilingi oleh energi esensi yang padat. Saya berhasil begitu saja. Pria kecil itu menggaruk kepalanya. Meskipun proses ini sangat berbahaya dan tubuhnya hampir terbelah, nampaknya diambang dimusnahkan, dia akhirnya bisa bertahan. Bocah jahat itu sepertinya sedikit pusing saat dia merenungkan segalanya. Dia benar-benar penuh kebahagiaan, dan pada akhirnya, dia memiliki senyuman konyol di wajahnya. Penduduk desa terbangun dari pingsan, dan sekelompok anak-anak bergegas mendekat. Mereka penuh dengan kegembiraan, dan mereka semua berteriak dengan keras. Mereka menjatuhkan diri, mengubur si kecil di bawah mereka. Kalian menghancurkanku sampai mati. Orang kecil itu berteriak. Ya benar. Bahkan gunung tidak bisa menghancurkanmu sampai mati. Petik 2. Persis. Kakek kepala berkata bahwa jika kami tidak menurunkanmu sekarang, kami akan menyesal di masa depan, dan kami setuju. Ketika Anda menjadi dewa di masa depan dan kami menjadi tua, kami dapat memberitahu anak-anak kami bahwa kami bahkan pernah menindas dewa sebelumnya. Bukankah ini bagus untuk dibanggakan? Petik 2. Haha, taklukkan dia. Sekelompok anak-anak menjatuhkan diri dan mulai bergulat dan berguling-guling di tanah bersamanya. Itu seperti ketika mereka masih kecil, rekan-rekan ini sangat akrab, dan perasaan mereka terhadap satu sama lain sangat dalam. Jenis kasih sayang dan perasaan yang tulus ini akan selamanya diukir di bagian terdalam dari hati si kecil. Tidak peduli berapa tahun berlalu setelah ini, tidak peduli bagaimana dunia berubah setelah ini, dia tidak akan pernah lupa. Setelah bolak-balik, si kecil merangkak kembali. Pakaian di tubuhnya kusut dan kotor. Nak, kamu bukan anak kecil lagi, dan harus pergi dan menikah dengan seorang gendut besar. Si Fei Jiao berjalan mendekat dan membelai kepalanya dengan senyum berseri-seri. Ketika si Lin Hu mendengar ini, dia segera berjalan dan meraih tangan si kecil, berkata, bagaimana dengan Huniu keluarga kita? Apakah dia cukup gemuk? Petik 2. Apa? Saya tidak mendengar apa-apa. Orang kecil itu melepaskan tangannya dan berlari ke tanah terlantar. Haha, kelompok orang semua mulai tertawa keras. Pria kecil di kejauhan menggelapkan wajahnya saat dia mencoba mengabaikan mereka. Sekelompok orang dewasa sedang mengobrol, dan mereka semua tampak sangat bahagia karena apa yang telah mereka diskusikan sebelumnya akan menjadi kenyataan. Dengan lelaki kecil itu begitu menantang surga, maka sangat mungkin baginya untuk membawa kembali pemuda binatang buas Archaik untuk melindungi tempat ini. Nak, jangan terlalu malu. Kami tidak memaksamu menikahi gadis dari desa ini. Apakah ada seseorang di luar yang Anda sukai? Cepat bawa satu kembali. Kami semua menunggu untuk minum di pesta pernikahan Anda. Ayah Ermeng berbicara. Orang kecil di kejauhan tidak berani menjawab. Baik, mungkinkah sudah ada beberapa orang gemuk di luar sana? Cepat bawa mereka semua kembali. Kami semua menunggu untuk mengantisipasi. Petik 2. Apakah kamu belum pernah melihat saudara Dazuang? Bahkan ada seorang anak sekarang. Kami bisa merasa nyaman setelah Anda memiliki beberapa keturunan. Petik 2. Kelompok tetua juga mulai tertawa dengan suara hehe. Tidak ada satu hal pun yang tidak ingin mereka diskusikan. Di kejauhan, Ermeng, Pihou, dan yang lainnya semuanya sedang menatapnya. Hanya si kecil yang benar-benar diam. Dia kabur dengan sedih. Haha, semua orang tertawa keras. Kamu bisa pergi ke alam dewa kekosongan sekarang. Anda mungkin menerima semacam hadiah. Tepat pada saat ini, Dewa Willow berbicara. Apa? Anak iblis itu dengan cepat kembali dan berlari menuju pintu masuk desa. Dia melihat ke arah Dewa Willow dan berkata, hadiah yang saya terima, apakah itu hadiah yang diberikan oleh alam Dewa Void kepada saya ketika saya menerobos ke bagian ke-10 surgawi? Pikiran ini terus-menerus ada di benaknya, dan setelah kembali,
dia bergumam beberapa kali tentang Dewa Willow, tentang bagaimana alam Dewa Void masih berhutang padanya. Hanya saja, Dewa Willow tidak pernah menjawab. Setelah berlalunya tahun yang tak terhitung jumlahnya, hukum dan ketertiban alam Dewa Void tidak lagi sehebat sebelumnya. Jika ada seseorang yang melakukan intervensi, maka beberapa perubahan bisa terjadi, kata Dewa Willow. Si kecil segera melebarkan matanya yang besar dan menjawab dengan heran, Dewa Willow, seharusnya bukan kamu, kan? Mungkinkah Dewa Willow yang campur tangan? Dia mulai curiga. Itu bukan aku. Ini adalah masalah dengan hukum dan ketertiban itu sendiri. Dewa Willow menggelengkan kepalanya dan berkata, alam Dewa Void memiliki roh, sesuatu yang diciptakan oleh para dewa di masa lalu. Tidak ada yang yakin apa yang tersisa darinya. Petik 2. Akankah ada bahaya jika aku pergi? Bocah jahat itu bertanya dengan heran. Tidak sepertinya. Itu hanya kecelakaan langka. Dewa Willow tidak berbicara secara rinci. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Bocah iblis itu sangat terangsang saat dia berteriak. Dia senang dan bersemangat. Dengan suara hong, cabang pohon willow merobek langit dan membuka gerbang misterius. Petir muncul dan guntur meraung saat simbol menutupi langit. Hadiah saya datang. Setelah menghabiskan 3 bulan di sini, bocah iblis itu muncul sekali lagi di alam dewa kekosongan. Itu secara alami menanamkan badai besar. Ada banyak orang yang merasa dihormati, dan banyak juga yang penasaran. Dengan penampilannya, kerumunan besar segera muncul. Orang-orang yang paling cemas dan penuh harapan adalah mereka yang berasal dari Gunung Suci Archaik. Mereka telah menunggu si kecil selama ini, dan setelah menghilang selama 3 bulan sekaligus, itu membuat mereka tidak sabar. Mereka berharap bahwa dia akan mencapai ranah transformasi roh lebih awal sehingga mereka dapat menemukan teknik 10 keturunan yang kejam. Episode ke-228, dengan judul Berita Pertama. Langsung ke dalam alurnya. Anak buas itu kembali. Apa yang dia coba lakukan sekarang? Dia seharusnya tidak mencoba untuk menciptakan semacam surga yang meluap-luap kekacauan, kan? Banyak orang benar-benar takut padanya. Orang ini penuh energi, dan hanya surga yang tahu hal-hal apa yang akan dia lakukan. Kekuatan besar yang hampir rata bahkan merasa lebih takut. Mereka mengertakkan gigi karena marah setelah mendengar tentang kembalinya bocah iblis itu, karena siapa yang tahu jika mereka akan menjadi sasaran. Seolah-olah orang-orang ini menghadapi musuh besar, wajah mereka menjadi jelek saat mereka menunggu dengan gugup. Si kecil sama sekali tidak menyadari hal ini. Setelah muncul, dia tampak sangat akrab saat dia memanggil, melambaikan tangannya dan menepuk bahu orang secara acak. Mengapa kamu tampak begitu akrab? Saya pikir saya membunuh Anda sebelumnya. Kamu sudah pulih hanya dalam 3 bulan. Sungguh tidak sederhana. Anak iblis itu sangat ramah, memberi orang perasaan yang tak tertahankan. Para ahli yang bersembunyi di antara kerumunan segera merasakan wajah mereka pucat setelah dikenali. Mereka mengambil posisi dan melarikan diri dengan panik, karena tubuh mereka yang terluka masih jauh dari kesembuhan total. Mereka hanya memaksakan diri untuk menyampaikan beberapa informasi. Jika mereka dibunuh oleh anak buas sekarang, maka tubuh asli mereka kemungkinan besar akan hancur juga. Pada saat yang sama, mereka merasa semakin tercekik dan kesal. Hanya dalam waktu singkat, sekelompok orang dengan panik melarikan diri. Mungkinkah aku mengenal begitu banyak dari mereka? Apakah mereka semua orang yang saya bunuh sebelumnya? Apakah saya benar-benar kejam? Saya tidak ingat pernah membunuh begitu banyak, si kecil menggaruk kepalanya. Sekelompok orang mengutuk dalam diam. Jumlah orang yang Anda bunuh sedikit. Setelah dengan paksa mendorong semua orang kembali, klan Hujan, klan Tuoba,
4 keluarga besar dan banyak lainnya semuanya menderita kerugian yang menghancurkan, tanah mereka yang murni langsung diratakan. Bocah jahat itu muncul lagi, menyebabkan semua orang berkumpul di area ini. Setelah kembali ke alam Void God, dia menjadi topik terpanas. Tidak peduli apakah itu teman atau musuh, mereka semua memberikan perhatian khusus padanya. Jangan lari. Meskipun saya masih memiliki beberapa jarum yang menghancurkan jiwa di sini, mereka tidak siap untuk Anda. Apa yang harus ditakuti? Bocah jahat itu mengatakan dengan niat yang tampaknya baik. Ini pukulan yang terlalu kuat, jelas tidak menghormati mereka. Meskipun dia merasa bahwa mereka tidak layak menerima jarum yang menghancurkan jiwa, itu benar-benar membuat mereka merasa kesal setelah mendengar kata-katanya. Itu terlalu melukai harga diri mereka. Sekelompok orang sangat marah, terutama para jenius. Mereka semua merasakan dorongan untuk tidak pernah memasuki alam Void God lagi. Bocah jahat itu tampak sangat tidak peka dan antusias. Saat dia melihat mereka melarikan diri dengan panik, dia tidak mengejar mereka dan hanya melihat mereka semua dengan ramah. Dia memberitahu mereka bahwa dia sebenarnya tidak akan mengejar mereka. Benar-benar menyebalkan. Tidak peduli apakah itu generasi yang lebih tua atau lebih muda, mereka semua merasakan dorongan untuk memuntahkan darah. Rain Clan, Tuoba Clan, Western Tumbis Mountain dan wajah yang lainnya menjadi pucat. Mereka sangat menyesal datang ke sini, karena mereka benar-benar merasa tertahan dan dianiaya. Bocah celaka ini, si kecil juga mulai berlari dengan suara sou-sou, meninggalkan tempat awal. Dia memasuki lorong emas dan langsung memasuki wilayah tingkat yang lebih tinggi ke tempat di mana dia mendirikan lorong surgawi ke-10. Saya datang. Masih ada hutang. Petik 2. Begitu dia tiba, dia mulai berteriak dan menjerit. Dalam kekacauan dan reruntuhan utama di luar tempat awal, Dewa Willow berakar. Lebih dari 10 cabang yang lembut menusuk ke langit, seolah-olah suatu jenis keberadaan sedang dibangunkan, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Di dalam surga surgawi, serangkaian cahaya cemerlang turun dari langit. Hujan cahaya tampak menguntungkan dan suci saat berputar di udara, berhamburan di pegunungan ini. Lingkaran cahaya turun, dan suara kong kiang terdengar. Untai demi untai cahaya ilahi meledak, dan seberkas cahaya keberuntungan dimuntahkan. 2 buah buku perunggu muncul, jatuh ke tangan si kecil. Cahaya warna-warni surut dan kabut cahaya mulai surut. Potongan perunggu itu sederhana dan tanpa hiasan dengan beberapa pola yang diukir di atasnya. Orang-orang yang mengikuti semuanya terguncang. Apakah anak ini menentang surga? Setelah melolong ke arah langit tentang bagaimana masih ada hutang, alam Dewa Void langsung menjatuhkan 2 potong buku ilahi. Ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Semua orang menjadi bodoh. Apakah ini nyata? Mereka tidak melihatnya melakukan apa-apa, namun dia bisa mendapatkan 2 buah buku perunggu dengan mudah. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang menonton dari kejauhan, karena anak iblis itu terlalu terkenal. Akibatnya, ada banyak individu luar biasa yang mengikuti untuk melihat hal-hal seperti apa yang akan dia lakukan. Sangat egois. Di mana bunganya? Mengapa hanya ada 2 bagian? Ini sudah terakumulasi untuk waktu yang lama. Bocah iblis itu sangat marah saat dia melompat dan berteriak ke arah langit. Orang-orang luar biasa yang menonton semuanya ketakutan. Betapa konyolnya ini. Menjadi tidak puas dengan hukum dan ketertiban alam Dewa Void, anak ini benar-benar tak tertandingi. Dia benar-benar putus asa dan tidak dapat disembuhkan. Wenglonglong. Di dalam langit, awan gelap mulai bergulung. Itu mulai turun, bergerak menuju kepala si kecil. Saya tidak menginginkannya lagi. Anda dapat mempertahankan bunganya. Bocah iblis itu segera berdiri dan berlari. Saat itu,
Justru awan gelap inilah yang mengusirnya dari tempat ini dan memberinya label tidak diinginkan. Sekarang, itu datang lagi, dan dia benar-benar tidak ingin dikeluarkan selama 2 tahun lagi, karena itu akan terlalu memalukan. Akhirnya, awan hitam menghilang, dan dunia menjadi damai sekali lagi. Semua orang tercengang. Alam Dewa Void benar-benar memiliki roh dan pastinya tidak boleh diprovokasi. Mereka mulai lebih memuja tempat ini. Sulit membayangkan bagaimana para dewa masa lalu mendirikan tempat ini. Mungkinkah ada semacam keberadaan yang tertinggal? Tablet batu yang berkilau muncul, dan kata-kata di atasnya mulai bersinar. Tablet perekam tiba agak terlambat, tapi tetap saja datang pada akhirnya. Tidak banyak kata, hanya beberapa kata, penguasa bagian surgawi. Hong, orang-orang luar biasa terguncang. Kemudian, seluruh area ini mulai berisik. Keempat karakter itu cukup untuk menjelaskan semuanya, membuat semua orang gemetar. Penguasa bagian surgawi, ini adalah jenis konfirmasi, dan puncak kemuliaan. Meski hanya ada beberapa kata, itu tetap menjelaskan semuanya. Saat ini di alam bagian surgawi, dia adalah yang paling kuat. Dengan kata lain, disebut yang paling kuat di alam surgawi berarti itu benar setidaknya di dalam alam dewa kekosongan gurun, karena tidak ada yang menerobos seperti yang dia alami di dunia spiritual ini sebelumnya. Orang ini sangat kuat. Tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan dan memaksa orang mundur sepanjang waktu, sudah berapa tahun sejak orang seperti itu muncul. Petik 2. Di dalam tanah tanpa batas, ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Terlalu banyak ahli hebat yang muncul, dan seberapa kuat tokoh-tokoh legendaris itu, tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas. Seseorang menggelengkan kepala dalam ketidaksetujuan, karena ini hanya di dalam alam dewa kekosongan gurun. Seseorang yang begitu riang dan tidak terkendali seperti bocah jahat masih jarang terlihat. Untuk menyerang dengan metode yang tidak ortodoks, kondisi mentalnya terlalu menjijikkan. Tentu saja, dapat dikatakan bahwa dia terlalu percaya diri. Orang kecil itu sangat gembira, melompat-lompat saat dia melihat buku perunggu itu. Sekarang, dia memiliki total 5 bagian, atau dengan kata lain, dia telah menyelesaikan setengah dari keseluruhan buku. Setelah meratakan begitu banyak kekuatan besar, aku belum melihat imbalan apapun. Mungkinkah terjadi semacam masalah? Dia melihat ke arah langit dan benar-benar ingin berteriak. Tentu saja tidak ada. Ada orang-orang dari zaman kuno yang jauh lebih ganas dari Anda. Ada seseorang yang benar-benar memusnahkan 10 tanah murni, melenyapkan kekuatan yang lebih besar darimu. Seseorang menjawab dari kejauhan. Tapi aku sangat baik dan jujur. Bocah jahat itu berkata pada dirinya sendiri. Banyak orang meludahkan 2 kata ini dari hati mereka, dan ini secara alami adalah murid dari sekte kuno yang tanah sucinya telah dihancurkan. Meski merasa benci, mereka tetap tak berani tampil. Mengapa tidak ada orang yang mencoba mencuri ini sekarang? Saya menunggu di sini. Orang kecil itu bergumam. Dia memegang potongan-potongan buku perunggu di tangannya seolah-olah itu adalah batu bata, mengangkatnya ke atas dan ke bawah seolah-olah dia mencoba untuk melihat betapa beratnya itu. Tindakannya sangat memprovokasi. Semua orang mengutuk dalam diam. Anak ini memang pantas dikenal sebagai seseorang yang membuat marah dewa dan manusia. Pada kenyataannya, banyak orang ingin mencurinya, tetapi mereka benar-benar tidak berani. Mereka hanya bisa menyembunyikan kecemburuan jauh di dalam diri mereka. Anak muda, akhirnya aku menemukanmu. Anda berlari terlalu cepat. Di kejauhan, beberapa tetua terengah-engah saat mereka mengikuti. Orang-orang ini mulai memancarkan cahaya ilahi satu demi satu, menjadi terang dan menyilaukan. Seolah-olah mereka terbungkus dalam cincin ilahi, salah satunya berada dalam lingkaran cahaya perak, yang lain memiliki kabut ungu di sekitarnya,
dan bahkan ada satu tempat di mana bintik-bintik cahaya merah tua beraneka warna melayang-layang. Semua orang menghirup udara dingin. Pakar macam apa ini? Mereka pasti tidak biasa, dan kemungkinan besar semua karakter tangguh dari klan kuno. Mengapa saya harus lari? Mungkinkah kalian ingin mencuri buku ilahi saya? Bocah iblis itu berbalik dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Tidak, tidak, kami tidak memiliki niat itu. Orang-orang itu dengan cepat menggelengkan kepala. Mereka benar-benar takut bahwa dia akan mempersulit, memotong dan melucuti mereka. Segera setelah itu, si kecil tahu dari mana orang-orang ini berasal. Mereka berasal dari Gunung Ilahi Archaik, karena semuanya tidak biasa dan memiliki penampilan yang aneh. Di antara mereka, seorang penatua bersinar dengan cahaya keemasan seperti matahari ilahi. Itu seperti binatang emas dalam bentuk manusia, tetapi bulu emas menutupi seluruh tubuh. Usianya sangat luar biasa, dan giginya sepertinya hampir semuanya rontok. Makhluk lain juga memiliki bentuk humanoid, tapi sebenarnya bukan manusia. Misalnya, ada ras roh dengan cahaya keperakan menutupi tubuh mereka, atau klan kayu yang terbungkus cahaya dewa. Usia mereka sangat tua, dan mereka adalah pelayan-pelayan tua. Mereka berasal dari Gunung Divine Archaik, mewakili beberapa kekuatan yang berbeda. Mereka ingin pergi ke laut tidak lama lagi di masa depan, tetapi tidak pernah bisa menemukan bocah jahat itu. Sekarang mereka melihatnya, mereka secara alami bergegas. Saya masih belum memasuki tahap transformasi roh. Menerobos bukanlah sesuatu yang bisa terburu-buru. Apakah kalian memiliki semacam teks dewa atau teknik yang sangat berharga? Beri aku beberapa panduan acak. Bocah jahat itu berbicara. Beberapa orang mulai menatap kosong. Bukankah dia berbicara sampah? Dia sudah berada di puncak lorong surgawi ke-10 dan dapat memasuki alam transformasi roh kapan saja, jadi bagaimana mungkin dia tidak berhasil? Jika kalian tidak percaya padaku, lihat saja. Aku benar-benar belum berhasil menerobos. Tolong beri saya semacam panduan suci terobosan Gunung Ilahi kuno. Kulit si kecil sangat tebal. Tidak banyak waktu tersisa. Kami akan segera pindah, dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seorang gadis berpakaian ungu dengan aura ilahi yang membumbung di sekelilingnya berjalan mendekat. Suaranya lambat dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah itu adalah suara alam yang menyenangkan. Bagaimana dengan berita yang saya inginkan? Si kecil bertanya. Anehnya, si kecil ternyata tidak menyebut gadis berambut ungu itu sebagai binatang buas. Selain itu, wajahnya serius tanpa sedikit pun senyuman. Sepertinya kamu sedikit peduli tentang mereka, kata gadis berambut ungu itu. Dia sangat cerdik, dan cahaya cerdas menyinari pupil ungunya saat dia mencoba membaca wajah lelaki kecil itu. Ternyata kamu juga gendut, cepat beritahu aku. Si kecil mendesak. Dahi putih berkilau gadis berambut ungu itu langsung menampakkan beberapa guratan gelap. Dia mengepalkan tangan kecilnya, menahan diri. Namun, dia benar-benar merasa itu tak tertahankan, dan sudah mengutuk dalam hati. 9 tahun yang lalu, benar-benar ada pasangan yang sangat kuat yang pernah tinggal di sekitar Gunung Divine Archaik. Pada akhirnya, mereka meninggalkan tanah terlantar. Petik 2. Apa? Si kecil kaget. Matanya membelalak, tidak jelas apakah ada kesedihan atau rasa sakit di wajahnya. Dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Saya masih ingin tahu lebih banyak. Hanya setelah sekian lama dia mengucapkan kata-kata ini. Mereka meninggalkan tanah terlantar, jadi saat ini cukup sulit untuk mendapatkan berita apapun. Kata gadis berambut ungu itu. Bahkan Gunung Suci Archaik yang kuat tidak dapat menyelidiki semuanya, terutama jika mereka tidak lagi berada di wilayah ini. Mata lelaki kecil itu merah, dan dia tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dia sangat pendiam,
dan itu cukup lama sebelum dia pulih. Saya masih ingin mengetahui informasi yang lebih detail. Dia mengajukan persyaratannya. Kami hanya bisa melakukan apa yang kami bisa. Saat ini, Anda perlu memasuki alam transformasi roh, atau tidak akan ada cukup waktu. Kami tidak tahu berapa banyak kekuatan berbeda yang akan melaut, jadi pasti akan ada perang yang menghancurkan. Darah akan mati di permukaan laut menjadi merah, dan tulang akan memenuhi lautan. Anda perlu dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda untuk mempertahankan diri. Petik 2. Baiklah, aku mengerti. Setelah si kecil mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Para pelayan tua masing-masing mewakili kekuatan yang berbeda. Mereka akan meminta jangka waktu yang konkret darinya, karena mereka benar-benar tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Pada akhirnya, mereka semua dihalangi oleh gadis berambut ungu itu, tidak diizinkan untuk berbicara. Itu karena dia tahu temperamen anak buas itu, memaksanya lebih jauh tidak akan ada gunanya. Ayah, ibu, kalian di mana? Si kecil berjalan perlahan sendirian. Dia menjauh dari para pahlawan luar biasa, dengan cepat menghilang dalam batas cakrawala. Segera setelah itu, dia mulai mondar-mandir di antara reruntuhan yang berbeda. Reruntuhan klan hujan, klan Tuoba, dan banyak lainnya. Dia telah mengunjungi tempat-tempat ini sebelumnya, dan saat ini sedang memikirkan masalah pribadinya. Ini membuat berbagai kekuatan besar semuanya terasa agak suram. Mereka benar-benar tidak berdamai, karena ini seperti mengunjungi kenangan lama. Apakah ini gambaran dari kemuliaan masa depannya? Tidak masalah apakah para pahlawan luar biasa ini puas atau tidak, karena tidak ada yang berani naik dan mengalami kemalangan. Saat ini, bocah jahat itu mewakili kebiadaban, jadi tidak ada yang ingin memprovokasi dia. Tanpa disadari, si kecil tiba di tanah suci yang sangat luas dan megah. Energi spiritual turun secara beruntun dari puncak gunung, seolah-olah itu adalah air terjun kecil. Rumah kerajaan bela diri. Si kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat tablet batu mencuat dari tanah suci. Di atasnya ada 3 kata. Ayah, ibu, kalian berdua pasti datang ke sini sebelumnya, meskipun kalian sudah tidak ada lagi di sini. Pria kecil itu mengepalkan tinjunya. Tatapannya mengintimidasi, seolah-olah 2 sambaran petir. Keluar. Waktu yang lama berlalu, dan aura menakutkan akhirnya menghilang dari wajahnya. Siapa di sana? Freeze, kamu tidak diizinkan masuk. Tepat ketika dia sampai di gerbang, meski masih ada jarak yang cukup jauh yang memisahkan mereka, seseorang sudah berteriak keluar untuk menghalanginya. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Seseorang berteriak kaget setelah mengenalinya. Saya datang sebagai tamu. Si kecil hanya memiliki 4 kata ini. Episode ke-229, dengan judul Keluarga Kekaisaran Bela Diri. Langsung ke dalam alurnya. Ketika bocah jahat itu tiba, keluarga Kekaisaran Bela Diri segera menjadi ketakutan. Ini hanyalah sebuah tanda pembunuhan. Meskipun dia tidak setua itu, dia masih menggerakkan seluruh alam dewa kekosongan. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Seolah-olah mereka menghadapi musuh yang hebat, dan seseorang dengan cepat berlari masuk untuk menyampaikan informasi. Dengan penampilan anak bencana yang tak tertandingi ini, tidak ada satu orang pun yang tidak gugup. Jika mereka berada di dunia nyata, maka secara alami mereka tidak akan takut. Namun, di dalam Void God Realm, bocah iblis itu tak terkalahkan dan bisa meledakkan kekuatan besar kuno. Setelah terus-menerus membasmi klan hujan, klan Tuoba, dan banyak tanah suci lainnya, bagaimana mungkin itu tidak membuat orang takut? Aku datang berkunjung, namun kalian menghunus pedang dan menggambar busur. Mungkinkah Anda ingin menyerang saya? Si kecil bertanya. Sekelompok orang mundur, tetapi mereka tidak melepaskan senjata di tangan mereka.
Busur besar mereka ditarik ke belakang, dan jelas bahwa mereka sangat gugup. Ini adalah jenis kekuatan dan pengaruh khusus. Meskipun si kecil masih muda, kemanapun dia memutuskan untuk pergi, pasti akan ada orang yang gemetar ketakutan di dalam tanah suci itu, tidak berani untuk bersantai. Mundur. Seorang tetua muncul dan berteriak sebelum datang. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan teman kecil ini. Kehadiran Anda membawa terang ke tempat tinggal saya yang sederhana, kami menyambut Anda di dalam. Petik 2. Ini adalah sesepuh dari keluarga kekaisaran bela diri. Setelah menerima berita, dia adalah orang pertama yang bergegas. Dia tidak berani menunjukkan arogansi seorang raja, melainkan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Anak ini terlalu terkenal, dan dia benar-benar takut lelaki kecil itu akan membersihkan tempat ini. Elder cukup sopan. Si kecil tidak bertingkah tidak sopan dan membalas dengan cara yang sama. Di dalam gerbang gunung, pemandangan tanah suci tampak seperti diukir dari kaca berwarna. Bunga iris dan anggrek ada di mana-mana, aromanya melayang di udara. Semua jenis burung langka dan binatang yang tidak biasa muncul. Di kejauhan, kabut menyelimuti gunung spiritual, dan energi esensi juga melingkar. Itu benar-benar tanah pertanian yang berharga. Bahkan ada sedikit kebutuhan untuk mendeskripsikan istana. Itu agung dan agung, terletak di dalam akar spiritual. Itu mengambil dan mengirimkan kemegahan warna-warni, dan saat uap yang pekat naik, itu seperti kuil ilahi. Ini benar-benar tempat yang bagus. Saya ingin tahu berapa banyak pahlawan luar biasa mengunjungi tempat ini untuk berkultivasi sebelum maju ke daerah yang lebih tinggi. Si kecil berbicara. Sekelompok orang merasa agak aneh, karena mereka tidak tahu mengapa dia menyebut hal seperti itu. Mendesah. Pria kecil itu mengeluarkan desahan lembut dan masuk ke jantung tanah suci ini. Dia berjalan melewati banyak bangunan besar, tapi dia tidak masuk. Sebaliknya, dia hanya berkeliaran di luar. Di sepanjang jalan terdapat paviliun istana dengan jembatan kecil dengan air mengalir. Berbagai bukit menjulang dari atas, dan ada mata air spiritual yang mengalir deras. Pemandangannya sangat indah, saat energi esensi diambil dan dikirim, cahaya berharga bersinar dengan cemerlang. Rumor mengatakan bahwa keluarga kekaisaran bela diri berafiliasi dengan klan hujan. Si kecil bertanya. Ketika kata-kata ini diucapkan, mereka segera membuat rambut orang lain berdiri tegak. Banyak orang menjadi cemas dan ketakutan, karena hubungan mereka dengan klan hujan tidak dangkal. Mereka sebenarnya telah mengirimkan beberapa pasukan untuk membantu klan hujan belum lama ini, tapi mereka disingkirkan oleh sesepuh hebat di sepanjang jalan dan dikirim kembali. Jika semuanya terungkap, maka itu mungkin benar-benar berakhir dengan bencana. Ada tingkat hubungan tertentu. Tetua yang membimbingnya menjawab sambil merasa sangat gugup di dalam. Apakah makhluk pembunuh ini benar-benar datang ke sini untuk menghancurkan segalanya? Namun, siapa yang bisa menduga bahwa pembunuhan ini tidak membuat segalanya menjadi sulit dan hanya mengeluarkan suara "oh". Ini membuat mereka gugup lagi, karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dia coba lakukan. Si kecil tidak memasuki aula istana itu dan hanya datang ke tanah budidaya itu untuk mencari petunjuk dari orang tuanya. Dia berjalan melewati mereka satu demi satu sebelum akhirnya menghela nafas. Setelah sampai di tempat ini, suasana hatinya langsung menjadi rumit. Dia ingin meratakan tempat ini karena marah, tetapi ketika dia benar-benar berdiri di sini, dia sekali lagi kehilangan perasaan itu, karena dia tidak melihat orang-orang saat itu. Saat itu ketika perang pecah di dalam Stone Mansion, ada banyak tetua dan tetua hebat yang mengambil tindakan. Namun, hari ini, dia tidak melihat satupun dari mereka. Jika orang-orang itu ada di sini, maka dia tidak akan keberatan menekan mereka dan mengembalikan sedikit kehormatan untuk orang tuanya. Namun,
Terhadap orang-orang yang tidak terkait ini yang terlihat seperti sedang menghadapi musuh yang hebat, itu membuatnya kehilangan minat. Sangat jelas terlihat bahwa orang-orang ini merasa sangat tegang. Sekarang kupikir-pikir, aku juga punya hubungan dengan kalian. Si kecil tiba-tiba berbicara seperti ini. Hubungan macam apa? Penatua bertanya dari samping dengan ekspresi yang sangat serius. Si milik keluargamu kan? Si kecil berbicara. Benar, Yer adalah naga di antara manusia, dan memang keluar dari keluarga kekaisaran bela diri saya. Dari samping, seorang tetua tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Rasa bangga terwujud dengan jelas dari kepercayaan dirinya. Namun, dia segera kembali ke dunia nyata setelah itu. Di depannya ada makhluk pembunuh. Dia juga naga di antara manusia, terlebih lagi, penampilannya setelah masuk bisa digambarkan sebagai sangat tangguh. Ketika pujian seperti itu diucapkan tentang Si, apakah itu akan membuat pemuda ini tidak bahagia? Dia merasakan gelombang kegugupan dan segera menutup mulutnya, tidak lagi berani mengatakan apa-apa lagi. Si, berapa banyak lorong surgawi yang dia buka? Si kecil bertanya. Ini, aku tidak tahu. Seorang tetua dari keluarga kekaisaran bela diri menjawab. Apa yang dia katakan adalah kebenaran, karena Si tidak pernah membiarkan orang lain mengetahui tentang kultivasinya. Setelah menembus ke tahap seperti itu, para tetua keluarga yang hebat masih tidak tahu apa-apa. Jangan bilang padaku bahwa dia bahkan tidak bisa membuka 9 lorong surgawi, kan? Kata si kecil. Di dalam keluarga kekaisaran bela diri, sekelompok pemuda tidak bisa menahan diri. Mereka semua kira-kira berusia 12 atau 13 tahun, dan salah satu dari mereka tidak mau menyerah, berkata, Raja bela diri bahkan keluar dari pengasingannya, dan banyak ahli tertinggi lainnya diundang untuk melindungi saudara Yi bersama. Diam. Seorang penatua berteriak. Mereka tidak tahu semua detailnya, hanya Raja bela diri yang sebelumnya berlatih dalam isolasi yang keluar. Adapun bagaimana Si dilindungi, mereka tidak tahu. Ketika si kecil mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, bagaimanapun, dia masih kakak laki-laki saya. Kami berdua memasuki paviliun perbaikan surga, jadi masih ada sedikit persahabatan. Petik 2. Semua orang tercengang, tidak tahu bagaimana menanggapinya. Hanya, setelah tumbuh di dalam paviliun pemeliharaan surga, menerima begitu banyak sumber daya dan bahkan memasuki halaman suci kuno, dia bahkan tidak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Ini benar-benar sedikit tidak bisa diterima. Si kecil membuka mulutnya lagi. Tidak ada yang tahu persis kapan halaman kuno akan dibuka, jadi Yer tidak bisa disalahkan karena tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dia bahkan tidak tahu tentang masalah luar. Seorang penatua membela. Apa dia benar-benar tidak tahu? Sepertinya semua kekuatan besar lainnya telah mendengar tentang ini dan mengirim anak-anak mereka sendiri untuk memanfaatkan kesempatan besar ini untuk menenggelamkan diri di dalam hujan dewa. Sepertinya kali ini, kalian yang paling diuntungkan. Bagaimana mungkin halaman suci kuno menjadi tempat biasa? Kata si kecil. Kami tidak tahu tentang itu. Mereka semua diatur oleh leluhur Sili. Orang-orang dari keluarga kekaisaran bela diri ragu-ragu dengan topik ini. Si kecil tidak asing lagi dengan nama Sili. Saat itu, individu ini adalah orang yang mengirim semua pasukan itu ke orang tuanya, dan juga orang yang melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi Ibu Siyi dan seluruh keluarganya. Di dalam leluhur lama, dia menduduki peringkat ke-9, dan otoritasnya hebat. Masa bodoh. Dia berjalan ke depan dan berkata, kapan kakak senior itu kembali? Saya ingin menguji diri saya sendiri melawan dia. Petik 2. Dengan kata-kata ini dirilis, ekspresi orang-orang keluarga kekaisaran bela diri segera berubah. Saat ini, siapa yang tidak tahu tentang 10 perjalanan sorgawi?
Dia dikenal sebagai pemuda tertinggi, jadi dia pasti memiliki kekuatan untuk menaklukkan seluruh wilayah. Si Yi juga mengejutkan dan diilustrasikan, tetapi yang paling penting adalah dia memiliki banyak kartu truf, jadi orang luar tidak tahu seberapa kuat dia. Orang-orang Stone Mansion cukup percaya diri pada Si Yi. Dia memiliki karunia ilahi berupa murid ganda dari para suci kuno untuk membuka dunia, jadi siapa yang bisa melawannya? Ini adalah kemampuan ilahi alami. Bersama dengan tulang makhluk suci misterius, dia bisa dikatakan tiada taraf. Kenyataannya, si kecil tidak pernah membenci Si Yi. Meskipun dia membuka 10 lorong surgawi, dia masih dalam kondisi mental yang serius. Itu karena dia tahu bahwa kakak laki-laki kecil ini benar-benar menakutkan di bidang kultivasi. Yang paling penting adalah bahwa di dalam halaman suci kuno, seharusnya, jika dia tidak salah, teknik Heaven Mending yang direkam. Apa teknik Heaven Mending? Itu dikenal mampu memperbaiki langit, jadi untuk seberapa kuatnya itu, sulit untuk dibayangkan. Apa yang dirasakan semua orang di dunia ini adalah penyesalan dalam kultivasi mereka, namun teknik ini dapat menggantikannya, memberi mereka kesempatan lain. Si kecil tanpa sadar tiba di lapangan latihan di tanah suci ini. Ada banyak jenis senjata, serta beberapa loh batu aneh yang memancarkan cahaya berharga. Apa ini? Dia agak heran. Ini adalah catatan tablet milik keluarga kekaisaran bela diri. Seseorang berbicara. Si kecil tidak bisa berkata-kata. Dia melihat dengan hati-hati untuk melihat apakah ada jejak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Namun, setelah mencari kemana-mana, dia bisa melihat ahli dari generasi berikutnya, namun tidak ada catatan yang ditinggalkan oleh si Ziling. Seharusnya tidak demikian, karena setiap orang memiliki catatannya sendiri, dan hanya generasi itu yang hilang. Sebaliknya, dia menemukan monumen Si Yi di tempat yang paling mencolok. Itu sangat mempesona. Rekor macam apa yang dia buat? Si kecil bertanya. Tablet batu itu memiliki jejak yang dia tinggalkan. Itu memungkinkan orang lain untuk melihat hukum dan dao yang dia pahami. Seorang tetua berjanggut putih berbicara. Bolehkah saya mencobanya? Si kecil penasaran. Semua orang mengerutkan kening. Terus terang, mereka benar-benar tidak mau, tetapi karena dia sudah mengucapkan kata-kata ini, bagaimana mereka bisa menolak? Bahan tablet batu ini istimewa. Itu dibuat dari meteorit dunia lain dengan kekuatan misterius terkonsentrasi di dalamnya. Itu tidak bisa dihancurkan, dan benar-benar batu suci yang optimal untuk melestarikan jejak ini. Itu berkilau dan mempesona. Ada jejak telapak tangan di permukaannya, dan meskipun tidak besar, itu sangat berbeda. Hanya dengan mendekatinya, seseorang akan bisa merasakan gelombang energi yang mengintimidasi. Pria kecil itu sangat tenang saat dia mengulurkan tangan, menekan jejak itu. Dalam sekejap, tempat ini meletus dengan cahaya paling menyilaukan yang mengguncang keempat penjuru. Si kecil kaget. Dia merasakan sejenis energi misterius yang membuat dadanya terasa seperti terbakar. Ini adalah jejak yang diukir melalui kekuatan tulang makhluk tertinggi. Setelah mengetahui hal ini, ada sedikit rasa dingin di matanya. Hong! Tiba-tiba, tablet batu ini meledak, pecah berkeping-keping di tanah. Cahaya ilahi melonjak, mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Semua orang kaget. Tablet batu ini sangat istimewa, dan dikenal sebagai batu dewa. Itu sulit untuk dihancurkan, jadi apa yang sedang terjadi sekarang? Selain itu, ada nama Si Yi yang tercetak di atasnya. Bahkan jika leluhur klan diundang untuk bekerja sama mengambil tindakan, masih akan sulit untuk melakukan apapun di alam surgawi. Tapi sekarang, itu hancur berantakan di tempat. Kamu, semua orang mulai memelototinya. Saya minta maaf, itu tidak dilakukan dengan sengaja. Si kecil tidak berbohong, karena tulang dadanya bergema,
menyebabkan gelombang yang mengerikan menghancurkan lempengan batu tersebut. Tidak banyak yang bisa mereka katakan, karena meskipun mereka tidak puas, pada akhirnya itu masih berupa lempengan batu. Setelah Siyi kembali, mereka dapat membuatnya kembali. Setelah datang ke keluarga kekaisaran bela diri dan membuat gangguan seperti itu, apa menurutmu aku bukan siapa-siapa? Tiba-tiba, seseorang mengeluarkan raungan rendah. Di saat yang sama, tubuh si kecil mulai bersinar. Semua jenis simbol terjalin seperti sambaran petir di sekitar tubuhnya. Tempat ini segera menjadi begitu mempesona sehingga sulit untuk melihat apapun dengan jelas. Formasi restriktif besar diaktifkan, dan si kecil terperangkap di dalamnya. Seseorang baru saja kembali dari dunia nyata, membawa kembali sekelompok ahli dan menjebak tempat ini. Selain itu, orang-orang ini segera mempersulit dengan mengaktifkan formasi kuno Agung Tanah Suci. Apakah kamu mencoba untuk menyingkirkanku? Si kecil dengan tenang bertanya. Dia berdiri di tengah, tidak mengambil satu langkah pun. Seolah-olah dia bahkan tidak memperhatikan simbol pembatas yang sangat kuat di bawahnya. Berhenti, jangan membuat kesalahpahaman. Para tetua yang awalnya menemani si kecil buru-buru berbicara. Mereka berteriak keras untuk menghentikan pasukan cadangan. Setelah membobol tanah suci saya dan menghancurkan tablet rekor Yi, kesalahpahaman macam apa yang ada di sana? Seorang penatua berjalan. Muridnya seperti lentera emas saat mereka berkedip dengan cemerlang. Si kecil bisa tahu dengan sekilas bahwa ini adalah Sili, peringkat ke-9 dalam leluhur. Pengaruhnya sangat besar. Siyi melindungi seorang diri dan ibunya serta memerintahkan semua orang untuk memburu orang tuanya saat itu. Episode ke-230, dengan judul Sederhana dan Direk, langsung ke dalam alurnya. Karena tidak ada kesalahpahaman, apakah kamu akan membunuhku? Orang kecil itu sangat tenang. Saat dia berdiri di tengah formasi besar, dia melihat sekelompok orang di depannya, terutama yang ada di tengah. Sili memiliki mata yang menyala-nyala dan kuat. Meskipun dia sudah tua, pikirannya kuat dan tingkat kultivasinya tinggi. Postur tubuhnya selalu sangat baik, jadi hidup beberapa dekade lebih lama bahkan tidak menjadi masalah. Dia menyipitkan matanya untuk menatap si kecil, dan gumpalan cahaya keluar dari matanya. Ada niat membunuh yang tersembunyi di dalam dirinya, tapi dia tidak langsung mengungkapkannya. Ini adalah pemuda yang kuat yang dikenal sebagai makhluk tertinggi. Dia bisa memandang rendah alam Void God, membuat rekor demi rekor, jadi dia adalah ancaman besar bagi Sili. Menurut apa yang dia tahu, pemuda ini bisa menjadi musuh yang tangguh bagi Siyi. Ini membuatnya merasa seperti ada duri yang menusuk ke dalam hatinya, jadi dia telah memperhatikan si kecil selama ini. Ketika dia mendengar bocah jahat itu datang berkunjung hari ini, hati Sili berdebar kencang. Dia segera bergegas, karena dia ingin menangani ini sedini mungkin. Ketika dia tiba, dia melihat pemuda itu berdiri di tengah formasi besar, tepat di tengah. Ia ingin segera membunuh pemuda itu, karena jika ia mampu membunuhnya dengan mengaktifkan formasi, maka semuanya akan benar-benar sempurna. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa tidak nyaman saat dia melihat pemuda ini. Dia terus merasa seperti akan ada konsekuensi besar di masa depan, seolah-olah hal-hal buruk akan terjadi. Anak muda, kamu terlalu sombong. Keluarga kekaisaran bela diri saya tidak semudah itu untuk ditindas. Dengan membobol seperti ini, Anda menantang martabat seluruh negara kekaisaran. Sili berteriak, akhirnya membuat keputusan tegas. Meskipun pemuda itu sangat kuat, dia sekarang berdiri di depan mata formasi. Mungkinkah dia akan menentang surga? Anda harus memahami bahwa ini adalah formasi besar kuno yang dikenal sebagai formasi leluhur. Keluarga kekaisaran bela diri adalah salah satu garis keturunan negara batu, secara alami memiliki metode yang luar biasa.
Ini adalah formasi yang diturunkan dari roh penjaga kuno yang memiliki kekuatan tak berujung dan teror tak terbatas. Roh penjaga, juga dikenal sebagai dewa kuno, disembah oleh seluruh negeri. Bagaimana hal-hal yang ditinggalkannya bisa berkualitas rendah? Awalnya, Silly khawatir. Bagaimanapun, pemuda ini pernah memakan dekrit dari Dewa Hujan. Namun, setelah melihatnya berdiri di tengah formasi yang pasti akan membunuhnya, Silly langsung merasa diyakinkan. Meskipun bocah iblis itu sangat kuat dan dapat menghancurkan formasi ini, sulit baginya untuk melarikan diri dari bencana ini tanpa cedera. Tetua leluhur, dia tidak masuk tapi malah berkunjung. Kami membawanya masuk untuk mengajaknya tur. Seorang penatua berbicara dengan benar, tetapi dia khawatir pada saat yang sama. Dia takut kecelakaan bisa terjadi dan mengubah seluruh situasi menjadi bencana. Banyak orang ingin membunuh bocah iblis itu, tetapi apakah ada di antara mereka yang berhasil? Semuanya meninggal, bahkan banyak keluarga besar. Ini semua adalah contoh yang harus dipelajari. Itu sangat merusak, bahkan tanah suci mereka pun musnah. Tidak perlu takut padanya. Anda semua takut akan kekuatan ganasnya dan mencoba untuk mencapai kompromi, tetapi sama sekali tidak perlu. Silly berbicara dengan dingin. Apakah kamu selesai berbicara? Jika Anda ingin membunuh saya, maka Anda sebaiknya mengambil tindakan. Si kecil sangat tenang saat dia berdiri di sana, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Kamu, reaksi si kecil membuat Silly merasa seolah-olah dia hanya menyerang udara tipis. Pria kecil itu terlalu tenang, meninggalkan perasaan tidak puas di dalam dirinya. Pada saat yang sama, hatinya merasakan gelombang ketakutan yang menahan, membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak benar. Seharusnya tidak ada insiden tak terduga yang bisa terjadi di sini, bukan? Meskipun keputusan yang diturunkan oleh Dewa Roh Penjaga masih akan dibatasi, seharusnya tidak ada masalah dalam membunuh bocah jahat yang berdiri tepat di tengah. Mengapa kakinya masih cemas? Matanya menunjukkan suasana hatinya yang tidak tenang. Jika Anda terus ragu, maka saya akan pindah dan berurusan dengan Anda, kata si kecil. Dia melihat ke depan. Selain Silly, masih ada sekelompok orang lain yang semuanya tampak agak akrab. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih bisa mengenali penampilan mereka. Mereka berasal dari cabang keluarga yang sama, kerabat Si. Orang-orang inilah yang melindungi dia dan ibunya, serta orang-orang yang menyerang orang tua si kecil. Namun, selama pertempuran itu, orang-orang ini jauh dari cukup. Mereka semua dikirim terbang oleh tombak si Ziling, dan karena perbedaannya begitu besar, mereka semua sebelumnya menderita luka serius. Tetua leluhur, mohon pertimbangkan kembali. Karena takut menciptakan bencana besar, seorang tetua yang berdiri di tanah suci mengirimkan kata-kata ini kepada Silly yang baru saja bergegas. Membunuh. Saat itu, Silly melambai untuk memberi perintah. Lapangan itu segera diaktifkan, menyebabkan baut demi baut lampu warna-warni menari ke segala arah. Tempat ini menjadi sangat terang sehingga agak menakutkan, seolah-olah itu adalah lautan petir yang berkobar. Simbol yang saling berhubungan terkonsentrasi pada satu titik, menuju ke bocah jahat. Itu adalah pusat formasi, dan saat ini sedang mengumpulkan semua kekuatan pembunuh untuk menghancurkan si kecil berkeping-keping. Namun, pada saat itu, bocah iblis itu tidak melarikan diri sama sekali. Dia berdiri di tengah tanpa gerakan apapun, dan lingkaran cahaya yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. 10 lorong surgawi muncul pada saat yang sama, dan sepertinya telah meletus. Setelah mereka bertabrakan, tidak ada yang bisa melihat yang lain. Si kecil melakukan ini dengan sengaja. Integrasi dan koneksi dari 10 bagian surgawi menciptakan cincin ilahi yang benar-benar gemilang. Namun, tidak ada yang diizinkan untuk melihatnya dengan jelas.
Esensi yang dilepaskan menembus mata semua orang seperti jarum dewa, membahayakan persepsi mereka. Dalam hamparan putih yang luas, mata semua orang mulai berdarah, kehilangan semua indera mereka. Seolah-olah mereka menghadapi dewa tertinggi, membuat mereka ketakutan. Apakah ini masih kekuatan manusia? Mengapa itu sangat menakutkan? Mereka semua berada di dalam alam surgawi, namun perbedaannya seperti langit dan bumi. Suara retak yang memekakkan telinga keluar dari formasi. Simbol-simbol menakutkan itu semuanya terbakar, dan saat dua kekuatan itu bertabrakan, seolah-olah dua gunung besar telah hancur bersama. Setelah itu, simbol itu runtuh. Mata Sili membengkak. Dia mulai mundur secepat yang dia bisa saat ketakutan tumbuh di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa formasi restriktif yang menakutkan tidak cukup untuk segera membunuh pemuda itu. Ini terlalu menakutkan. Formasi telah diturunkan dari roh penjaga negara batu, jadi itu pasti sangat kuat dan memiliki kekuatan di puncak dunia ini. Setelah berdiri di depan formasi seperti itu sama seperti jika kekuatan roh penjaga negara batu secara langsung menebas lehernya, jadi hanya sedikit kekuatan seharusnya sudah cukup. Kenapa berakhir seperti ini? Formasi itu jelas melepaskan kekuatan, bahkan tampak semakin ganas. Namun, pemuda itu sepertinya akan keluar dari situ. Emas tercetak ke ruang di sekitarnya. Segala sesuatu di tempat ini sepertinya telah membeku di tempatnya. Setelah itu, Sili terbang mundur. Dia mempertahankan gerakan aslinya, hanya sekarang dia dengan cepat bergerak lurus ke arah si kecil. Pria kecil itu meraihnya dan melemparkan tubuhnya ke bawah dalam satu gerakan sebelum menginjaknya. Setelah itu, semua simbol emas menghilang. Di tempat ini, hanya ada seorang pemuda terbungkus cahaya yang menginjak tubuh Sili. Saat si kecil mengabaikan Sili, dia berkata, "Seseorang sepertimu, membunuhku." Itu hanya beberapa kata, namun itu segera membuat pikiran Sili menjadi kacau. Dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Kapan terakhir kali seseorang memperlakukannya dengan hina seperti itu? Tatapan seperti ini terlalu mencemooh, seolah-olah dia tidak pernah terlalu memikirkan Sili. "Kamu," wajah Sili benar-benar merah, namun, saat diinjak, dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Apa maksudmu, kamu? Untuk keluarga kerajaan bela diri memiliki seseorang sepertimu, itu benar-benar memalukan." Pria kecil itu menggelengkan kepalanya. Meskipun pemuda ini dikenal sebagai makhluk tertinggi bagian surgawi, Sili masih tidak bisa mentolerirnya. Setelah hidup selama bertahun-tahun, statusnya sangat tinggi dan pengaruhnya adalah surga yang meluap, namun dia saat ini sedang dipandang rendah dengan kebencian seperti itu dari seorang anak kecil. "Ahpu," Sili memuntahkan seteguk darah. Dia tidak tahan lagi. Pria kecil itu dengan paksa mundur, menyebabkan Sili memuntahkan lebih banyak darah. Diinjak seperti ini, bagaimana dia bisa membela diri? Setelah itu, kilatan dari jarum penghancur jiwa bersinar. Itu berkedip dengan cahaya berdarah yang berkilauan dan melepaskan rasa dingin yang menakutkan. Saat ini, Sili menjadi sangat ketakutan. Dia segera menjadi tidak bergerak, siapa yang tidak takut mati. Tidak ada satu orang pun, namun tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya. Bencana besar yang terjadi hari ini semua disebabkan oleh dirinya sendiri, membuatnya penuh penyesalan. Menggunakan jarum penghancur jiwa pada dirimu terasa sedikit sia-sia, si kecil berbicara pada dirinya sendiri. Ketika Sili mendengar ini, pertama dia merasakan gelombang kelegaan, dan kemudian kemarahan yang luar biasa muncul. Siapa dia? Dia adalah seorang tetua leluhur yang luar biasa. Di dunia nyata, dia bisa membuat semua orang gemetar hanya dengan satu kep kakinya, namun dia saat ini diperlakukan dengan penghinaan seperti itu. Ini benar-benar lebih tak tertahankan daripada kematian.
Ada hal-hal yang masih belum kamu lihat hasilnya. Jika kamu mati sekarang, itu akan membuatmu terlalu mudah. Si kecil berkata pada dirinya sendiri. Dia ingin mengunjungi keluarga kekaisaran bela diri nanti di dunia nyata dan memberitahu mereka bahwa dia, si Hao, masih hidup dan di dunia ini. Selain itu, dia ingin menebas orang-orang yang mencuri tulang makhluknya, membiarkan semua orang yang melukainya di masa lalu secara pribadi menyaksikan hasil ini. Pada akhirnya, dia masih anak-anak. Ada kemarahan dan kebencian di hatinya, membuatnya ingin melawan mereka. Kembali, bersihkan lehermu sendiri dan selamat. Orang kecil itu bergumam. Tidak semua orang mendengar apa yang dia katakan, jadi dia berteriak dengan keras, "Pergilah. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh." Petik 2. Puh. Dia menginjak kakinya dan membunuh si Li secara langsung. Sederhana dan lugas, seolah dia telah menginjak seekor cacing. Masih ada kalian. Anda semua tidak pantas menggunakan jarum penghancur jiwa. Itu akan sia-sia. Si kecil berbicara. Dia mengangkat tangannya, dan simbol emas membanjiri langit. Setelah itu, suara pupu terdengar, dan semuanya meledak. Semua pasukan yang datang bersama Sili dilenyapkan, berubah menjadi kabut berdarah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.